Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada lil mu'minina fid dunyal izzah lima jahadu haqqa jihadi fi a'la'i kalimatihil azizah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, disadari atau tidak oleh kita kaum muslimin bahwa dari dulu hingga saat ini ada gelombang dahsyat yang menimpa umat Islam di seluruh dunia, terutama umat Islam di Indonesia, yaitu gelombang budaya jahiliyah yang merusak akhlak dan akidah yang disebarkan melalui media baik cetak maupun elektronik dan juga media sosial dalam berbagai bentuk. Gelombang itu sebenarnya lebih dahsyat dibandingkan senjata nuklir yang sering dipersoalkan dunia internasional. Karena gelombang dahsyat itu sasarannya merusak akhlak dan akidah, dan sasaran utamanya adalah umat Islam, khususnya anak-anak dan para pemuda. Dunia Islam seakan menangis menghadapi gelombang dahsyat itu. Banyak kalangan merasa prihatin melihat dampak negatif yang ditimbulkan dari gelombang dahsyat yang sangat mengerikan. Konser musik, peragaan busana, pergaulan bebas, tayangan gambar dan suara, serta bacaan-bacaan yang merusak akhlak dan akidah itu telah mengepung kaum muslimin dari berbagai penjuru arah. Anehnya, masyarakat pun menikmati, meniru dan mempraktekkannya, sehingga perbuatan yang menyimpang dari akhlak dan akidah Islam itu seakan-akan menjadi hal yang biasa-biasa saja. Masyarakat muslim pun beragam dalam menghadapi kepungan gelombang dahsyat perusak akidah dan akhlak itu. Demikian pula para pemudanya. Menyikapi kondisi ini di kalangan anak muda terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, anak-anak muda yang ikut merasa prihatin dan berusaha untuk tidak larut dalam budaya yang tidak mendidik tersebut, karena menganggap sangat besar mudaratnya. Anak-anak muda dalam golongan pertama ini, mereka berusaha mempertahankan akhlak dan akidahnya dengan cara menekuni Islam, mengikuti kajian-kajian Islam, dan bahkan melanjutkan pendidikannya di pondok-pondok pesantren yang dianggap mampu melindungi dirinya dari serangan budaya perusak akhlak dan akidah itu. Golongan anak muda pertama ini diibaratkan orang yang sedang dalam keadaan perang. Musuh menembakinya dari berbagai penjuru arah. Ketika ia tidak mampu membalas, langkah yang bijak adalah menghindar dari serangan musuh dengan mencari tempat perlindungan yang dianggap aman dan tidak terjangkau serangan peluru musuh. Golongan kedua, yaitu anak muda yang bersikap masa bodoh. Mereka ikut larut dan menikmati budaya merusak akhlak dan akidah itu dengan senang hati. Anak muda dalam golongan ini terbentuk jiwanya menjadi penggemar tayangan itu dan ingin mempraktekkannya dalam kehidupannya tanpa disadari kehidupan mereka telah jauh dari ajaran Islam. Golongan yang ketiga, yaitu anak muda yang juga mengaku Islam, tapi memiliki sikap yang lebih buruk dari orang awam. Mereka berangan-angan betapa nikmatnya, betapa bahagianya jika ia menjadi pelaku-pelaku yang ditayangkan itu. Dan untuk mencapai tujuannya itu, mereka berani mengorbankan segalanya, termasuk yang sangat berharga, yaitu kehormatan diri yang dimilikinya. Anak muda dalam golongan ini, mereka tidak lagi memikirkan tentang akhlak dan akidah. Bagi mereka yang penting hidup senang, banyak uang, dan bisa
terkenal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saat ini anak muda yang berada pada golongan pertama sangat sedikit sekali jumlahnya. Sementara mereka yang berada di golongan yang kedua dan ketiga, terlebih jika digabungkan, sangat banyak sekali jumlahnya. Kita tidak perlu heran jika saat ini telah terjadi perubahan sosial keagamaan di masyarakat yang begitu drastis. Anak muda lebih mengunggulkan artis daripada ulama, lebih menyanjung pelawak dan penyanyi daripada ustadz dan kiai, lebih senang mendengarkan musik dan nyanyian daripada selawat dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka lebih suka menghafal lagu daripada menghafal Al-Quran. Bahkan lebih suka ke tempat-tempat hiburan daripada melangkahkan kakinya ke masjid-masjid atau tempat-tempat pengajian. Mengapa anak muda seakan lebih menyukai perbuatan kemungkaran daripada kebaikan? Lebih menyukai kemaksiatan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabnya, sebagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadisnya, riwayat Imam Muslim dan At-Tirmidzi, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat." Jalan menuju surga itu dihiasi dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan, dan jalan menuju ke neraka itu dihiasi segala sesuatu yang sangat menyenangkan. Menipisnya keimanan itulah merupakan bencana yang sangat parah yang menimpa umat Islam saat ini, khususnya para pemuda. Gelombang penghancur iman yang terus-menerus mendera umat Islam inilah yang mengakibatkan jauhnya pemuda Islam dari agamanya. Timbul pertanyaan, apakah kita bisa merubah kondisi ini? Jawabnya, sangat bisa. Dan perubahan itu harus dilakukan oleh setiap umat Islam, khususnya para pemudanya. Dan perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, baru kemudian orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah bijak. Ada seseorang yang dalam hidupnya bercita-cita ingin mengadakan perubahan pada dunia. Seiring perjalanan waktu, dia merasa tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian dia menurunkan targetnya untuk mengubah bangsanya. Namun ternyata ia juga merasa gagal. Ia pun menurunkan targetnya untuk mengubah masyarakatnya. Ternyata juga tidak berhasil. Bahkan di akhir hidupnya, ia pun menurunkan targetnya untuk mengubah keluarganya. Ternyata juga menjumpai kegagalan. Dan mendekati akhir hidupnya, dia pun sadar bahwa ia tak punya waktu lagi, bahkan hanya untuk mengubah dirinya sendiri. Di saat-saat terakhir menjelang ajal menjemput, dia pun berucap, seandainya dulu aku bercita-cita merubah diriku sendiri, mungkin aku bisa mengubah keluargaku, mengubah masyarakatku, mengubah negeriku, dan bahkan aku mampu mengadakan perubahan pada dunia. Belajar dari kisah tersebut, jika kita menghendaki perubahan dalam kehidupan umat Islam di negeri ini, bahkan perubahan dalam dunia Islam, maka mulailah mengadakan perubahan pada diri sendiri. Yang pada akhirnya, insya Allah kita akan mampu mengadakan perubahan pada kondisi umat Islam yang lebih baik di masa yang akan datang, khususnya di negeri ini.
Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.